Stop, jangan bikin konten dulu. Mulai dari pagi, siang, sore, malam, kamu mencoba bikin konten. Padahal di balik tahapan bikin konten itu ada tahapan sebelum dan sesudah. Dimana sebelumnya ini strategi dan rencana konten. Terus bikin konten baru diikuti yang namanya evaluasi konten. Nah, kebanyakan orang itu terlalu fokus di bikin kontennya ya. Bikin konten apa? Oh, kita bikin konten ini, bikin konten itu gitu ya. Banyak segala hal dicoba ya. Sampai lupa ya, ada yang namanya strategi perencanaan dan juga evaluasi. Kemudian apa nyambungnya dari sini? Jadi gini, kalau kita bikin konten ya, ini sebenarnya mungkin mirip di beberapa waktu yang lalu sempat aku sebutkan ya, dimana di rencana dan konten ini kita sebaiknya bikin langsung untuk ini sebaiknya ya 1 bulan gitu ya. Mau ada 30 konten gitu ya, atau mau ada 15 konten, atau mungkin ada 60, 80, bebas gitu ya, berapa konten gitu ya. Banyak-banyakan atau main kualitas itu pilihan kamu ya. Akan tetapi sebaiknya langsung di plan untuk 1 bulan ini ya. 1 bulan ini mau ngapain aja, bikin apa aja gitu ya. Nah, dari sini itu sudah at least itu secara konsep kasar lah ya, itu sudah terbagi tuh week ya. Ini kita bilang week 1, week 2, week 3, week 4 itu mau ngapain aja gitu ya. Oh, ini berapa konten, kontennya apa aja, konsepnya seperti apa, baru fokus ke bikin konten ya. Kalau kita fokus ke bikin konten, itu artinya kita fokus ke eksekusinya, mulai dari pencahayaan, mulai dari suara ya, angle kamera, letak background, dan bagaimana kita bisa menghook ya secara real ke orang tersebut ya, detik ke detik, menit ke menit, sehingga fokusnya di sini langsung ke yang namanya eksekusi ya. Nah, baru setelah kita bikin eksekusinya ya, atau bikin kontennya, baru kita pindah ke tahap evaluasi. Di sini kita menilai, oh ini misalkan kalau kamu tahu di namanya itu ada retention time gitu ya, retention time. Di sini ada grafiknya tuh nanti. Oh, ternyata langsung jeblok gitu, surut gitu ya. Nah, grafiknya gini gitu ya. Nah, di bagian sini ya. Oh, di bagian sini sampai sini gitu ya. Sorry, berarti gini ya. Nah, itu adalah bagian yang kurang gitu ya, karena langsung jeblok gitu ya. Langsung jatuh gitu ya. Sedangkan di bagian sini sampai sini ya. Ini ya lumayan lah ya kita bilang ya. Karena landai gitu ya. Terus mungkin kasus lainnya ya, kita evaluasi ternyata dari garisnya itu ya, itu seret gitu ya, cukup landai seret. Nah, artinya ini apa? Bagus gitu ya. Kita lihat, oh dari sini 3 detik pertama gitu ya. Nah, ini bagus gitu ya. Dari sini ke sini juga oke lah gitu ya. Jadi kita bisa mengevaluasi mana detik-detik yang krusial, mana detik-detik yang flop, atau yang mungkin kurang disukai, atau bahkan sangat diminati. Dari situ nanti balik lagi ke sini ya, atau ternyata problemnya di bagian eksekusinya. Jadi jangan cuman bikin, tapi nggak ada waktu nih buat yang ke-1 ataupun yang ketiga. Jadi gitu ya, harus fokus di ketiganya ini. Tapi kalau kamu ingin fokus di bikin kontennya doang, nggak masalah, karena Nakama Creative Lab itu bisa bantu kok untuk strategi dan rencana kontennya. Kalau kamu ingin ngobrol-ngobrol dan konsultasi, bisa cek di bio ya.